Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Nikmat Allah yang diberikan, dianugerahkan kepada kita sangat banyak dan berlimpah ruah. Bahkan kadang-kadang tanpa kita pinta dan minta pun, Allah dengan Rahman dan Rahimnya menganugerahkan semua nikmatnya kepada kita tanpa syarat sedikit pun. Atas dasar itulah tidak ada kata yang paling tepat, yang paling mulia kita ucapkan selain syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sangat banyak. Mulai dari nikmat sehat, nikmat bisa makan, minum, nikmat berupa panca indera yang ada di tubuh kita, nikmat akal, nikmat iman, bahkan nikmat Islam, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Pasti kalaupun kita berupaya untuk menghitung semua nikmat yang Allah anugerahkan, sungguh kita tidak akan mampu menghitung semua nikmat itu. Sebagaimana yang Allah naskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kata Allah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menjadi hamba bersyukur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semata-mata mengatakan alhamdulillah. Namun baginda Rasul, beliau implementasikan makna syukur itu dalam bentuk menjadi hamba yang ahli ibadah. Oleh karena itu, ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dikalahkan oleh siapapun di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan mendasar adalah, kenapa kita harus bersyukur? Allah menjawabnya di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, la azidannakum, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku amat sangat berat. Kaum muslimin rahimakumullah. Secara bahasa, syukur itu adalah pujian yang kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Sementara syukur, kebalikannya itu adalah kufur. Dan syukur pengertian secara istilah itu adalah penggunaan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala oleh seorang hamba, baik dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati, maupun yang lainnya sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Syukur
terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, syukur melalui ucapan. Dengan cara memuji Allah dan menyebutkan berbagai nikmatnya kepada manusia. Seperti misalnya kita menyifati pemberi nikmat dengan sifat kedermawanan. Penerimaan kita pada nikmat dan pengakuan kita terhadap rendahnya kedudukan kita di hadapan Sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur dengan lidah. Kita lakukan dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kesempatan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah pada setiap kesempatan dalam hidupnya. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa Nabi Musa berkata, "Tuhanku, Engkau telah memberi nikmat yang banyak kepadaku, maka berilah aku petunjuk agar aku dapat bersyukur kepadamu." Yang ketiga, syukur melalui hati. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumudh dhurru fa ilaihi taj'arun." Dan segala nikmat yang ada padamu, kata Allah, datangnya dari Allah. Idza massakum dhurru, apabila ditimpa kesengsaraan, fa ilaihi taj'arun, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Imam Sya'rani pernah menukilkan atau menyampaikan dalam kitabnya berjudul Lataif Al-Minan, syukur hati itu hanya dapat dicapai, kata beliau, melalui keyakinan seseorang yang sangat kokoh bahwa segala yang berada dalam genggamannya, baik itu nikmat, manfaat, kenyamanan, gerakan, bahkan diamnya kita, itu adalah karunia dari Tuhannya, bukan dari yang lain. Semua itu agar syukurnya seorang hamba melalui lidahnya sesuai dengan hatinya dan menggambarkan bahwa tidak ada yang memberi nikmat pada hamba tersebut selain Tuhannya yang Maha Agung, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, syukur melalui anggota badan. Caranya dengan melaksanakan segala yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Ibnu Qudamah, seorang ulama, menyampaikan bahwa syukur anggota badan adalah mempergunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan ketaatan kepadanya dan berupaya untuk memohon pertolongan kepada Allah agar terhindarkan dari kemaksiatan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kedua mata kita misalnya, kita menutupi segala aib seorang muslim yang terlihat. Syukur dengan dua telinga, yaitu kita menutupi telinga dari setiap aib seorang muslim yang kita dengar. Semua itu termasuk syukur, kategori syukur kita kepada Allah melalui anggota badan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sekilas untaian tentang syukur dan pentingnya bersyukur kepada Allah, mengenai hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang-orang yang melupakan dan melalaikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang-orang yang hanya bisa berkeluh kesah, bukan orang-orang yang
iri, dengki terhadap nikmat yang diterima oleh orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.